Halo Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore Medan. Jumpa lagi sama kita Nazli Muhammad. dan Yuta Nasution. Iya kan, hari ini kita akan menyajikan ke kalian top 3 news today. Berita yang paling hangat Hot. dan paling viral. Yes, tentunya. Nah, tapi Tribuners, semalam ada pemandangan yang agak aneh aku lihat ya kan. Semalam Ikutin agak apa ya? Kenapa bang? Abang nggak mencoba tahu. mengkhianatiku ya. Biasanya abang bareng aku nih, kita bawakan Selamat Sore Medan. Tapi semalam abang bareng laki-laki. Karena ada satu host yang sedang tidak enak body. Iya. Kan kita kalau ada demam gitu dilarang untuk masuk ke Oh kantor. iya. Arai, jadi pasangan Bang Agus nggak ada. Jadi Oke. aku dipinjemnya. Dipinjem ya, abang Iya. seperti barang ya, peminjaman Cuma gitu ya. kan nggak matching. Iya, Bang. Kita generasi milenial sama generasi baby boomers itu nggak nyambung. Memang aku lihat kayaknya auranya, waduh kok kayak kurang bersemangat ya, Iya. ya kan? Iyalah. Kenapa tuh bang? Apa karena salah satu apa namanya, abang pakai jas ya kan? Nah Satunya itu lagi salah satunya itu. Nah, Style aku dipaksa untuk pakai kaos, jadi nggak terbiasa gitu. udah lah bang, gak usah bang cari-cari chemistry. Aku semalam udah aku tonton tuh, cari-cari chemistry nggak usah lah bang, nggak akan bakalan match bang. Iya, takutnya Iya kan? kalaupun match chemistry kami, Yuta aku tinggalkan. Aduh, semudah itu. Furgoso apa siapa sih nama Ferguson. Bang? Oh, Ferguso meninggalkan aku, wah, tidak akan kuracuni kamu Tidak, setelah ini. Rosalinda. Oke lah Tribuners, pokoknya jangan berpaling dari aku ya bang, ya nggak bisa bang, pasti dapat chemistry-nya sama aku aja. Kalau nggak nanti penonton Tribuners berkurang, ya kan? Jangan ya, biar abang itu tunggal aja, nggak bisa juga ya. Ya kita doakan Arai cepat sembuh. Oh iya, ya kita kan? doakan ya yang si tukang ketawa lebar-lebar Iya, itu makanya cepat jangan sembuh. banyak kali ketawain orang. Nanti jangan-jangan karena doa orang bang. Enggak ya, Arai cepet sembuh ya, biar ada pasangan tuh abang-abang rambut putih. Jangan diculik nih teman aku satu ini ya. Dan kita juga hari ini sebenarnya menggantikan Iya, pasangan. ini Jumat loh bang. Iya, pasangan Randi dan Liston. Bung Randi dan Bung Liston. Karena Bung Liston sedang berduka, Kemalangan. kemalangan sedang berada di luar kota. Iya, oke, semoga cepat selesai urusannya bang di sana ya. Karena Iya. berapa hari yang lalu ya bang berita duka cita. 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu ayahanda ya bang ya. Iya. Ayahanda Bung Liston telah berpulang. Semoga ayahanda Bung Liston ditempatkan yang terbaik dan Bung Liston beserta keluarga Diberikan ketabahan. ketabahan. Amin. Oke, Tribuners, kita langsung bacakan. Ini ada berita pertama ini ya, terkait teror. Wow. Karena Bang Tazli, tim Densus 88 anti teror Mabes Polri kemarin itu melakukan penangkapan terhadap terduga teroris di wilayah Percut, Setuan, Deli Serdang, Sumatera Utara. Iya. Hari Kamis kemarin ya Bang ya. Iya, Kamis kemarin. Dan seorang pria berinisial BN diamankan beserta barang bukti berupa sepucuk senjata api rakitan nih Tribuners. Sudah Bang, tapi Pak, apa ya Bang, kebanyakan ini teroris ini ditangkap itu, diciduk itu di daerah-daerah pinggiran. Pinggiran, iya. Apa itu ya Bang? Nggak tahu Lebih juga karena supaya nggak terdeteksi kan? sepertinya kan belakangan ini kan bukan belakangan ini, sejauh Sejauh ini ini, teroris itu sering berada di daerah pesisir ataupun ekonomi yang menengah ke bawah. Nggak tahu faktornya apa. Apakah karena gampang membaur dipengaruhi? ya. Oh ya. Gampang dipengaruhi Oh ya, kan secara personal. Oke. Karena kan menengah ke atas ini pendidikannya tinggi, Iya. apa lebih Tidak terbuka masuk akal kan. ya nanti kan kalau untuk aktivitas teroris. Misalnya seperti ini. dulu di daerah Sungai Mati, daerah Medan Labuan, ada di iya. daerah Medan Belawan, daerah pesisir juga kan gitu-gitu. Atau di Dolok Masihul, Daerah di Hamparan pinggiran, Perak gitu-gitu ya. Dan biar juga mungkin nggak mudah tercium kali ya Bang ya aktivitasnya ya, karena kan mungkin ngerakit bom lah, ngerakit senjata api lah gitu ya kan, biar ya membaur lah, biar tidak terlihat orang dari divisi Humas Polri ini. Dan ini ada penuturan dari Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri nih Tribuners, Pak Kombes Ahmad Ramadan. Dia bilang terduga teroris ini masih di Kota Medan dan dalam pemeriksaan. Oh, Saat ini masih dia diperiksa ya. Dia dijemput dari lokasi itu kan, di Percut tadi kan, baru dibawa ke Medan untuk pemeriksaan dan masih diamankan tentunya. Dan Pak Ahmad Ramadan ini menyebutkan bahwasanya saat ini pihak Densus 88 anti teror masih tentunya melakukan pengembangan dan penyelidikan pelaku lainnya. Saat ini masih 1 orang yang diamankan. Iya, tapi kan nggak mungkin 1 ya Bang, kalau teroris ini pasti ada jaringan kan ya? Iya, kemungkinan ada jaringannya, makanya masih melakukan pendalaman kan.
Oke. Dan ini ada komentar dari Kepala Dusun 10 Desa Bandar Kelipak, Kecamatan Percut Setuan, Pak Hamja. Dia bilang kalau terduga teroris itu ditangkap saat sedang menuju ke masjid tak jauh dari rumahnya. Waduh. Kok dikit-dikit kadang-kadang ini ya Bang, kita banyak tuh ya berita-berita teroris gitu kan, tapi dikait-kaitkan dengan agama tertentu gitu kan. Seorang teroris dengan celana cingkrang gitu kan ya. Seorang teroris ahli ibadah gitu. Sebenarnya sih kita tidak menuju ke agamanya itu, mungkin itu sekedar judul aja yang menceritakan bahwa saya kegiatannya seperti itu. Tapi itu pasti tidak sama sekali berkaitan dengan agamanya tentunya ya Bang ya. Secara personal aja secara sebenarnya. Personal aja, itu pribadi masing-masing. Dan ini dia ditangkap saat sedang menuju masjid. Mau sholat zuhur ya Bang ya. Dan saat itu katanya terduga teroris ini, BN ini mengendarai sepeda motor dan ditangkap tepat di depan Gang Pinang, Jalan Gambir, Desa Bandar Kelipa, sekitar jam 1, Percut Setuan sekitar jam 1, ya kan? Kata Pak Hamjah tadi itu ya, Kepala Dusun 10 itu, dia bilang ditangkapnya di depan gang pas mau ke masjid yang lewat pajak sebelah kiri masuk dalam. Aduh, yang mana itu Bang? Mana itu Bang? Pajak masuk dalam Gambir. Kan Percut mana? Ada nampak? Aduh, ya udahlah ya, semoga. Tapi udah di Medan lagi ya sekarang. Kita kalau lokasi selalu lihat ini ya Bang, semacam padahal peta buta ini ya. Iya, peta buta. Kita pun buta lama-lama Bang ya kan. Dan Pak Hamzah itu bilang saat diamankan polisi, BN ini, terduga teroris ini tidak melakukan perlawanan sama sekali. Ya. Dan pasrah lah ya. Pasrah lah ya, sudah lah ya kan. Lagian ditangkapnya juga tiba-tiba ketika mau sholat mungkin ya. Kalau tadi di rumah ada senjatanya mungkin bisa jadi ya Bang, ada perlawanan ya karena dia sedang di luar dan tidak menuju masjid mau sholat. Kalau ditangkap ya nggak tahu lagi mau ngapain, mau bela diri ya, nggak mungkin. Polisi kan sudah dengan senjata lengkap tentunya kan, nggak mungkin melakukan perlawanan. Kalau sebelumnya melakukan bela diri yang sebelumnya. Oh sebelumnya ya. Iya. Oh, yang waktu ada anaknya itu. Iya, mungkin ini dia nggak ada ilmu bela diri atau gimana, nggak tahu lah kita ya. Dan usai ditangkap katanya ia langsung dibawa petugas berpakaian preman dari ini ya, tim Densus itu tadi ya. Dan selanjutnya petugas seperti biasa prosedurnya menggeledah rumah dari untuk mencari barang bukti BN ini. Iya. Dan ya sementara itu sepeda motornya juga langsung ikut dibawa lah ya Bang ya. Sebagai barang bukti. Dan Pak Hamzah itu bilang juga setelah menangkap BN yang diketahui sebagai terduga teroris, polisi langsung menggeledah rumahnya dan menemukan itu tadi, senjata api rakitan. Oh, berarti laras panjang ya? Yes, katanya sih gitu ya, laras panjang. Wah, kayak bahaya itu ya Bang kalau udah laras panjang itu ya. Sudah. Ya tergantung pelurunya juga sih. Tergantung peluru ya. Oke. Kaliber berapa atau apa? Bener-bener. Tapi kalau rakitan tuh biasanya kan yang memang yang terbaik lah ya kan, yang dirakit. Biasanya kalau rakitan itu tajam memang, iya kan? Peluru tajam. Iya makanya. Waduh, hati-hati nih. Tapi ini kita Bang ada live juga dari reporternya, kita mau tahu perkembangannya juga. Ada Freddy di lapangan. Halo Freddy. Selamat sore Freddy. Ya halo, sore Kak Yuta dan Bang Tadri. Iya, Freddy, apa perkembangan terakhir terkait penangkapan teroris di Deli Serdang ini? Iya, perkembangan terbaru dari penangkapan terduga teroris yang ada di Percut Setuan itu sampai gini, polisi masih mengembangkan kasus itu, dan seperti yang sudah dijelaskan tadi bahwa Densus 88 sampai gini terduga teroris itu masih berada di Medan, belum dibawa ke Jakarta seperti terduga teroris yang lainnya yang ada di daerah lain. Dan sampai hari ini juga masih jalan pemeriksaan begitu Bang Tadli dan juga Kak Yuta. Masih dalam tahap pemeriksaan ya, berarti belum ada keterangan apa-apa nih dari tim Densus Polri-nya ya? Freddy, mengenai jaringannya iya. gitu. Iya, Kak Yuta dan Bang Tadli, jadi Polda Sumut juga belum memberikan keterangan apapun terkait penangkapan ini. Namun semalam itu dijelaskan oleh Kapolsek Percut Setuan Jan Peter Napit Pulu, dia hanya membenarkan, dan juga tim dari Polsek Percut Setuan itu hanya mendampingi proses penggeledahan dan penangkapan pada saat itu saja. Dan seperti yang sudah dijelaskan juga tadi, dari hasil penangkapan itu sekitar pukul 13 itu pada saat terduga teroris itu mau menjalankan sholat zuhur di masjid yang tak jauh dari rumahnya itu dekat Pajak Gambir. Dan setelah melakukan penangkapan itu, polisi dibantu dengan polisian Percut Setuan
langsung menggeledah di rumah terduga teroris yang tak jauh dari lokasi penangkapan, dan pada saat itu juga Densus 88 langsung menggeledah dan menggali tanah tanah atau gudang yang tepat ada di samping rumahnya itu, dan menggunakan cangkul lalu ditemukan sepucuk senjata api rakitan panjangnya sekitar hampir 1 meter, dan itu langsung dibawa oleh tim Densus sebagai barang bukti. Dan barang bukti sebenarnya bukan itu saja yang dibawa, tapi juga sepeda motor yang dipergunakan terduga teroris inisial BN itu juga turut dibawa. Sementara hasil wawancara kami juga dengan tetangga depan rumah terduga teroris BN ini menyebutkan bahwa terduga teroris ini merupakan seorang yang sehari-harinya tuh sebagai guru ngaji dan membuka praktik pengobatan spiritual seperti ruqyah gitu, Tajli dan Kayuta. Freddy, berarti terduga teroris ini warga asli di sana, sudah lama bermukim atau memang ya pendatang gitu? Iya, baik Kak Yuta dan juga Bang Tajli, berdasarkan informasi yang kami kumpulkan dari kepala desa maupun kepala dusun, BN ini sudah menetap di Percut Setuan, Desa Bandar Kelipa itu sudah sekitar 15 tahun lamanya. Saat ini dia tinggal, diketahui belakangan tinggal bersama anaknya, sementara istrinya itu baru meninggal sekitar sebulan yang lalu. Freddy, untuk keadaan anaknya gimana saat ini? Atau bisa digambarkan rumahnya seperti apa? Punya kecukupan ekonomi atau sebagainya? Kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan, anak dari terduga teroris itu, dari informasi yang kami dapatkan itu sama sekali tidak diketahui di mana, dan kondisi rumahnya pada saat kami mengunjungi rumahnya itu ke dalam kondisi kosong, dan tadi malam juga sama sekali tidak ada penerangan. Jadi rumah setengah permanen itu sama sekali tidak ada penghuninya pada tadi malam juga. Dan pada saat kami berkunjung juga tidak ada dipasangi garis polisi maupun tanda apapun dari kepolisian maupun Densus 88. Tapi memang sebelumnya itu pada saat penggeledahan itu memang warga sempat datang ramai-ramai melihat proses penggeledahan di rumah terduga teroris BN-nya. Freddy, kalau dari temuan barang buktinya kan cuma sedikit tuh ya, cuma senjata api aja api aja. Apakah misalnya si terduga BN ini sudah memang lama diincar sama tim Densus ini atau gimana? Iya, jadi berdasarkan informasi yang kami kumpulkan juga memang ada dugaan bahwa si BN ini sempat ikut pelatihan seperti teroris seperti itu pada sekitar tahun 2014 atau 2015, dan kami juga masih menunggu soal informasi itu dari pihak kepolisian, karena memang sampai saat ini kita belum menerima informasi resmi soal yang dinyatakan itu tadi, bahwa terduga teroris sudah pernah mengikuti latihan sebagai kader atau teroris gitu. Dan informasinya juga soal senjata itu juga sudah lama disimpan, karena pada tahun 2014 itu pernah digunakan untuk latihan. Oke, Freddy. Hasil pengembangan kayaknya ini Bang, iya kan? Bukan salah. Karena udah lama juga ya, tahun 2014 ya. Pengembangan berarti sudah masuk list buat di. Seperti biasa sebenarnya untuk kasus teroris, untuk polisi di lokal ataupun sumut ini nggak bisa buka suara, karena ini langsung Densus. Jadi kita tunggu keterangan langsung dari Densus terkait BN ini. Siap. Thank you Freddy informasinya. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Selamat sore Bung Tajli dan Kayuta. Ya, jadi aku pernah beberapa kali liputan teroris, termasuk di daerah Amparan Perak, di daerah Sungai Mati, Medan Labuan. Itu biasanya tempat barang bukti atau kediaman para teroris ini, setelah diambil barang buktinya itu disegel. Tapi ini polis lain dan tebal kali polis lainnya sampai berkali-kali gitu. Sampai istilahnya enggak, kalau orang masuk ketahuan rusak lah gitu ya kan. Jadi tapi sampai enggak katanya sampai tadi, ada kandang kambingnya pun ikut di polis lain sama rumahnya gitu kan. Tapi kali ini kok enggak gitu. Iya. Dan cuman masa kalau teroris kan harusnya lebih banyak ya, kalau misalnya dia memang betul-betul teroris ya.
harusnya lebih banyak lah penemuan alat bukti atau ini bang, ini analisa aku sebagai netizen lah ya. Atau mungkin ya memang itu dulu pernah, cuman sudah nggak lagi gitu, jadi akan sisa-sisa zaman dahulu kala. Nah, bisa gitu jadi ya. karena itulah polisi saat ini masih melakukan pendalaman Pendalamannya. gitu kan. Oke. Beberapa kali penangkapan juga setauku yang tidak memang kuat ininya dilepas lagi Oke, gitu kan. gitu ya. Ya mungkin dia dulu sempat hilaf ya kan, pernah ikut pelatihan teroris, tapi mungkin ke depan dia sudah berpikir normal, ya kan? Atau bisa jadi dia memang sudah enggak, tapi dia tahu jaringannya yang masih aktif Oke, itu. mungkin bisa dimanfaatkan di situ iya. ya bang ya, karena kita sangat menyayangkan sekali adanya aksi teroris ini ya, makanya mau diberantas ya bang ya. Iya. tentunya. Nah, Tribuners, itu tadi berita pertama dari kita. Semoga kita bisa dapat informasi secara jelas dan tepat ya bang ya. Iya. Oke, kita masuk di berita kedua. Berita tidak mengenakan ini bang, Oh, ya kan? Berita tentang aksi bunuh diri seorang remaja. Remaja nih bang, sudah Remaja mikirin, putri. remaja putri ya, sudah mikirin untuk mengakhiri hidupnya. Waduh dek, belum amal melihat. belum cukup. Enggak, dia belum Merasakan- terlalu merasakan kerasnya dunia ini, Iya. udah nyerah. Aku pikir bang Tazli mau bilang belum Enggak. merasakan enaknya dunia ini. Itu udah biasa ya kan. Belum merasakan kerasnya dunia ini udah nyerah. Nah, Tribuners, dari sisi bang Tazli bilang belum merasakan kerasnya. Kalau aku sih belum banyak amal ibadahmu deh, udah mau menuju Tuhan. Religius sekali ya. Religius sekali ya. Nah, ini dia Tribuners, seorang siswi SMA bang, berinisial FS, 17 tahun nih, di Kecamatan Barumun Tengah, Padang Lawas, nyaris melakukan aksi bunuh diri Kamis kemarin. Tapi dan aksi percobaan bunuh diri itu dilakukan FS katanya lantaran dia nggak terima dinasihati ayahnya bang. Karena setelah mengunggah foto berpelukan dengan kekasihnya di Facebook. Waduh, Jadi alasan yang sangat ini sekali ya, geleng-geleng kepala sekali ya bang. dimarahi langsung bunuh diri ya. Menurut abang gimana bang? Kan nggak pantas juga sih bang ya. Aksi mesra lah, ya mesra lah bang, pelukan sama masih Iya. SMA dek, ya kan? Pantas nggak menurut abang kayak gitu? Wajar lah ayahnya menasihati ya. Ya wajar lah, tapi ya itulah anak sekarang gitu kan. Apa-apa langsung berontak. Berontak. Ya kan? Apa-apa langsung berontak, tapi ini frontal nih ya, sampai Frontal. bunuh diri gitu kan. Bunuh dirinya dengan cara apa? Dan ini katanya mau lompat ke Sungai Barumun dari atas jembatan yang ketinggian mencapai 15 meter bang. Dan menurut konfirmasi dari Kapolsek Barumun Tengah, Pak AKP Syawaludin, dia bilang iya benar ada kejadian seperti ini, tapi percobaan bunuh diri ini berhasil digagalkan warga sekitar setelah melihat korban dia lagi berdiri di pinggir jembatan dan kayak rencana mau terjun gitu kan, kita ngapain ini di pinggir jembatan gitu kan, mungkin berdiri lama dan tapi berhasil digagalkan sih bang. Dan para warga pun langsung melakukan penyelamatan terhadap gadis belia ini nih Tribuners, dengan menariknya ke pinggir sungai kayak film-film jadinya ya ampun. Dan setelah diketahui masih bernyawa, para warga pun membawa korban ke rumah orang tuanya yang tak jauh dari lokasi kejadian. Sayang sekali ya. Dan menurut Pak AKP Syawaludin, aksi nekat bunuh diri remaja perempuan ini dengan cara melompat tadi ya dari jembatan ke Sungai Barumun itu dipicu dari rasa tidak senang karena dimarahi ayah kandungnya karena ketahuan pelukan dengan pacarnya. Tadi bang aku bilang dari foto yang terunggah di Facebook, lihatlah dari bapaknya. Kita sebagai orang tua ya kan, misalnya buka Facebook berteman pula sama anak ya kan, tengok. Waduh, Tajli salah. Yuta, sini. Apa-apaan ini? hapus itu. Ada hapus, video hapus. yang lainnya nggak? Oh enggak ya. Hapus katakan. Langsung Dan akhirnya, lari ke sungai ya kan. Ngambek dia bang ya. Ngambek, dimarahi lalu pergi dari rumahnya dan bergegas ke Sungai Barumun itu bang untuk terjun bebas mengakhiri hidupnya. Tapi saat ini udah diamankan Udah ya. dievakuasi lah sama warga kan karena dari kejadian itu. Tapi apa ya? Itu mungkin bang. Biasanya Kenapa ya? menurut Yuta apa tuh penyebab orang gampang putus asa, gampang bunuh diri padahal masih muda? Kenapa? Iya kan, dia tidak merasakan memilangkan di kerasnya hidup ini ya kan, dia mungkin pikiran pendek gitu bang. Banyak sih bang sebenarnya ini Tribuners penyebab bunuh diri ya kan. Ntar aku dapat dari artikel penyebab seorang yang bunuh diri ini Tribuners. Yang pertama depresi dia bang, mental illness dianya. Apa ya, mudah apa-apa kalau ada masalah stres sendiri. Nah itu bisa Main jadi bawaan badan ya. Iya.
Terus adanya sikap impulsif, artinya dorongan hati. Banyak juga kan yang bilang ada bisikan-bisikan, bisa jadi sih seperti itu gitu ya. Ada masalah sosial, bullying, misal dibully gitu kan. Bisa jadi Bang orang bunuh diri, atau misalnya dia banyak sering merasa tertekan di pekerjaan, di rumah bisa jadi ya kan, di lingkungan sosial. Yuto nggak tertekan kan di kerjaan kan? Sebenarnya sih kalau masalah tekan menekan ini Pak Bos enggak lah, kalau aku enggak ada tertekan di partnernya aja asik-asik aja kok. Kita kalau ada program ini sih santai aja, walaupun bayarannya tak seberapa ya makanya sih sebenarnya bayaran gitu kan. Dan katanya sih penyebab bunuh diri ada filosofi tentang kematian. Mungkin ini ada sebagian etnis lah ya Bang yang istilahnya ada kehidupan setelah kematian, ada kehidupan lagi gitu, reinkarnasi gitu kan. Mungkin berharap dia menyesali kehidupan ini dan berharap kehidupan selanjutnya baik. Padahal kandas ya. Tapi kita nggak tahu ya reinkarnasi itu kan, ada beberapa yang percaya. Tapi kalau namanya mengakhiri hidupnya sendiri, kalau dalam Muslim ya udah nggak bisa diselamatkan lagi kan. Tapi ada juga penyebabnya sakit mental. Iya, mental itu kebanyakan. Mental ya kan Bang? Mental ya kan? lemah. Nah, tapi ini bisa nih kita waspadai Bang, orang-orang yang berencana ingin bunuh diri, karena ada banyak tanda-tandanya. Antara lain ini, dia tuh selalu berbicara putus asa atau menyerah. Aduh, nyerahlah. Jadi kalau ada orang ngomong gitu, jangan, padahal belum bunuh diri, ya kan. Pokoknya kalau ada sering mengulang-ulang dia bilang, aduh kayaknya aku putus asa, nyerah, kan kita bisa lihat tuh kan orangnya pandangan mata kosong, ya kan. Dijentikan langsung tidur. Oh enggak, itu pandangan mata kosong, ngerogoh-ngerogoh dompet kosong. ngerogoh-ngerogoh kantong, rupanya lapar. Iya. Aku kirain pandangan mata kosong, dompet kosong, ya kan, hati kosong gitu kan. Dan tanda-tanya juga ada mungkin orang yang selalu membicarakan tentang kematian. Ya kan, kayaknya aku mati aja deh, mungkin gitu ya Bang. Kayak aku mati lebih meringankan hidup orang tuaku kan. Padahal malah lebih nyusahin ya kan. Iya. Aku kata tuh dari kecil dibesarkan, dibiayai, dikasih makan ya kan. Udah mau besar tinggal mati gitu. Kasihan tuh orang tua. Ini lagi anak remaja lagi ya kan, masih SMA, dia belum kerja, dia belum ngasilin duit, mau ini ya kan. Atau kehilangan minat pada hal yang dia sukai. Ya mungkin kayak dibatasin ya Bang ya, kayak ini tadi ya, di pembatasan. Minatnya foto mesra, rupanya dibatasi. Foto mesra, dibatasi ayah. Bunuh diri dia gitu ya kan. Atau berbicara atau memposting sesuatu dengan kata-kata galau masalah hidup. Waduh. Kalau itu aku itu Bang. Yuta dulu ya, waktu dulu ya. Iya, sering posting kata-kata galau, tapi aku bukan membunuh diri loh, cuman lebih menarik kepada perhatian ya. mencari perhatian aja ya kan. Itu salah satu tanda-tanda gejala Tapi mental. yang pernah aku baca, udah siap nih? Belum ya? Belum, Oh, tunggu belum. Bang, ini lagi Oke. Bang. Dan ini juga Bang, ini ada salah satu tanda, karena kebanyakan orang bunuh diri itu kita mengait-ngaitkannya pada yang terdahulu kan, karena ada tanda-tandanya mengucapkan selamat tinggal pada seseorang gitu kan. Padahal dia nggak berencana pergi kemana-mana, kayak meninggalkan pesan. Pernah nggak Bang dengar berita misalnya dia bilang selamat tinggal ini habis itu dipostingnya, habis itu dia bunuh diri gitu kan. Pernah ada kawanku Iya. ya kan, posting kayak gitu. Rupanya sampai sekarang masih hidup. Enggak, kupikir ini mau bunuh diri atau buang tabiat atau mau mati. Oke. Rupanya ya enggak hanya ya. sensasi aja. Itu aja Ada sih, juga. banyak juga tanda-tanda lainnya ya. Cuman itulah lebih kurang yang kita tahu. Ya kalau ada orang punya tanda-tanda kayak gitu, kita waspadain lah ya. Istilahnya Kemudian pendekatan lah kepada orangnya gitu Bang. ada yang pernah aku baca, hal yang paling dominan rangkaian orang mau bunuh diri itu ketika sudah merasa tertekan dan sudah merasa aku akhirilah ini. Satu rangkaian terakhir sebelum bunuh diri, dia akan menghubungi orang-orang yang dianggapnya dekat. Untuk berbicara. Nah di saat itu kenapa dia memutuskan bunuh diri? Orang yang diajaknya bicara misalnya menolak untuk berjumpa, atau makin menyalahkan dia. Iya. Jadi menguatkan diri dia untuk bunuh diri. Mungkin Itu yang terjadi biasanya. Aku tahan dulu keinginan untuk bunuh diri ini, aku Tukar pikiran dulu. Rupanya ditolak juga. Ya Ditolak, kan? aku lagi sibuk nih. Oh, nggak ada lagi. Nah itu yang membuat. Iya, ya udahlah, nggak ada. Makanya ketika ada kawan yang memang udah merasa pengen curhat sama kita, luangkan waktu untuk menerima dan usahakan jangan langsung menyalahkan, tapi memberikan pencerahan dulu. Atau setidaknya mendengarkan dulu ada masalah apa sih gitu kan ya. Jangan itulah kau udah kubilang kancan foto sama cowok kau. Nah,
malah Kenapa disalahkan. rupanya gitu ya. Memang perbuatan dia salah, Ego-ego, tapi di iya. saat itu nggak penting untuk menyalahkan dia. Iya, istilahnya pendekatannya Bang secara Dia perlu ada- didengarkan aja tuh. Pendengar aja lah, jadi pendengar baik ya. Waduh, nyesat ya aku ini Bang kalau dengar ada kasus-kasus membunuh, bunuh diri ini lagi. Dia nggak tahu masa muda itu bahagia ya kan Bang. Tapi kan ini nggak meninggal ya kan Bang. Enggak, untungnya berhasil diselamatkan. Dek, ini pesan dari kakak, asik. Masa muda itu sangat berharga ya kan. Kita dari kecil dibesarkan, waktunya kita balas budi orang tua. Kayaknya enggak. Iya. Mau kita balas pun budi orang tua nggak terbalaskan juga jasanya itu, nggak sebanding dia melahirkan kita. Makanya janganlah berpikir pendek gitu ya. Dan Atau mungkin di pacarnya kalau denger juga ya kan, nasihatin lah ya. Iya. Kita kan belum tentu juga dari kita nggak ngejudge bahwasanya itu karena dorongan dari pacarnya untuk membangkang orang tua, enggak ya. Tapi kalau kamu sebagai pacar yang baik, nasihatilah pacarnya. dan ya, nasihat orang tua itu pastinya lebih baik untuk dirinya. orang tua tahu yang terbaik buat kita tentunya, walaupun nggak kita lihat sekarang nggak baik gitu ya. Ya semoga lah kasus-kasus bunuh diri ini nggak ada lagi ya Bang ya, kasihan nih ya mengakhiri hidup semudah itu padahal ya Masih kan, muda, masih muda. jalan masih panjang. Hmm. Oke, kita masuk Oke, berita yang ketiga. sebelum kita ke berita ketiga Bang, nah ini ada video menarik buat Tribuners nih. Masuk dia. Masuk di Awi Coffee ya, kita minum kopi ya sambil kita lihat video berikut ini. Awi Coffee berdiri sejak tahun 1945. Quality roasting dengan menggunakan mesin Probat. Menggunakan mesin destoning yang dijamin 100% bebas batu. Grinding dengan mesin Malconic VTA 6S. Dikemas dengan menggunakan kemasan one-way valve. Tersedia offline store di Medan dan di Binjai. Juga melayani penjualan secara online dan ready to export. Nah, Tribuners tuh tadi kan kita mah nggak bosen-bosen nih ngebahas Awi Coffee karena kopinya enak ya kan Bang. Iya, aku aja udah habis berapa gelas. Di sini aja tau nggak kenapa displaynya tinggal 1? Karena udah kita buka Tribuners, sudah kita nikmati. Macam nggak ada yang lain ya. Ada Bang, iya. Banyak stok di bawah. Banyak stok di bawah ya nanti lah. Tapi jangan kalau kalian mau cari kopi jangan di Tribun Medan. Langsung ke Saja store-nya. store-nya di Binjai, di Medan, ada, di Medan ada, di Jakarta ada, di Marketplace juga ada, ya kan. Cek Instagram @awicoffee kalau untuk tahu store lainnya dan varian dari Awi Coffee. Nah, berita ketiga nih Masuk Bang. berita ketiga nih, masih soal Yayasan Sari Asih Nusantara. Oh, yang pernah kita Kemarin di Bilal, Hah, nasabahnya protes karena nggak ada pencairan. oke. Kemudian setelah itu di Karo, Wah, karena ini menyebar nih seluruh Sumatera seluruh Utara. ya. Terus di Jadi untuk daerah yang mana hari lagi, ini Bang? ratusan warga korban Yayasan Sari Asih Nusantara yang dinilai mencapai 87,5 miliar memadati kantor kurator dan legal otor Marudut Simanjuntak untuk melaporkan tagihan di Jalan Mangkubumi Oke. dekat Awi Coffee ya. Iya, Angko Bumi ngapain nih? Coba jadi rame ya kan Awi Coffee lagi. Pantauan Tribun Medan Ah, terlihat warga yang didominasi para emak-emak karena ini uang untuk Sekolah, asuransi sekolah, pendidikan ya? sekolah, ya. Mengurus berkas di depan meja kantor kurator yang telah bersiaga 3 orang dari pihak kurator ini. Oke. Jadi mereka mendata ya berapa yang sudah iya. disetor gitu kan. Berarti tindak lanjutnya ya Bang ya. Iya. Kemarin kan belum nggak bisa ngomong apa-apa katanya ya, karena uangnya udah habis kata kuasa hukumnya ya. Uangnya nggak tahu Uangnya untuk udah apa. habis, nggak tahu. Tapi ini istilahnya langkah awal lah Bang. Iya, untuk pendataannya. Padahal belum tentu juga uangnya ada nih Bang, masih data-data aja nih, ini jangan-jangan. Nggak tahu ya. Nah, ternyata di antara ramenya ibu-ibu tadi ada seorang ibu yang berpakaian lengkap di Sub Kota Medan. Wah, Ikut ada juga ASN. iya, mengantri Oke. dengan ratusan ibu tadi.
Ya, terus Petugas PNS di Sub Roli Napi Tupulu ternyata adalah seorang korban asuransi pendidikan yang harusnya sudah jatuh tempo pada bulan Juli ini senilai 11,3 juta. Wow, lumayan banyak itu 11 jutaan. Jadi katanya, jadi saya sudah 20 tahun menjadi nasabah di sini. Sebelumnya tanggal 22 kemarin saya sudah cair punya kakaknya. Oh, punya si kakaknya. Tapi yang dua ini dijanjikan jatuh tempo dan narik bulan Juli ini. Yang satu modalnya 7,100 juta dan yang satu lagi 4,2 juta. Berarti 11 juta 300 totalnya. Iya. Apalagi zaman sekarang tuh Bang, tuh duit berarti sekali ya kan. Iya, apalagi ini untuk pendidikan anak. Walaupun pendidikan daring nih ya, belum tatap muka, tapi tetap aja kan. Karena kan niatnya para emak-emak ini menyisihkan lah, Nabung lah iya tiap nabung. Karena kan biaya pendidikan anak ini kadang takutnya terpakai untuk keperluan Iya, sehari-hari. iya benar. Ditabungkan ke situ ternyata Biar tidak dipakai terganggu orang, ya kan, rupanya diganggu. diganggu orang. Diganggu Enak kali orang. bagus awak habisin nih Iya, kan. gitu. Tapi kan nggak tahu ya ini akhirnya jadi seperti ini. Terus gimana lagi Bang? Kelanjutannya. Dan kemudian Roli melanjutkan bahwa dua anaknya tersebut akan masuk ke sekolah menengah pertama SMP dan akan masuk kuliah, satu masuk SMP, satu masuk kuliah. Ya Tuhan, padahal untuk biaya pendaftaran tuh ya Bang ya. Iya, kemudian satu lagi si korbannya juga warga Tanjung Merawa, Priyadi namanya, menyebutkan bahwasannya dirinya sudah menanamkan uang senilai 19 juta untuk asuransi pendidikan anaknya. Berarti nggak sedikit ya Bang? Satu orang aja itu mungkin di atas 10 jutaan lah rata-rata ya. Iya. Berapa miliar itu totalnya yang kemarin kita bilang Bang? Kalau di sini total yang dibilang itu banyak lah pokoknya, banyak, miliaran. Miliaran ya. Makanya mereka untuk mungkin meredam ya Bang ya. Meredam emosi, kenapa Bang ketawa nih? Meredam emosi nasabahnya atau membernya. 87,5 miliar. Wah, dapat ya datanya. Dapat. Untuk meredam emosi membernya ya udahlah pendataan dulu ya. Biasa lah Iya. gitu ya kan. Tapi katanya rencananya kan ke sidang PKPU ya. Jadinya masuk ke perdata dan biasanya kalau kayak gitu berakhir dengan mengecewakan. Perdata ya. Dan Itu ya, kasus uang perdata. nggak balik. Jadi itu apa kira-kira yang mereka dapatkan? Gak ada penjaminan kah? Nggak ada, tergantung hasil. Atau aset-aset dari Syariah Nusantara Nah, ini bisa jadi ke arah dijual? situ gitu. Karena kabarnya mewah-mewah hidup orang itu. Yang pengurus Kabar ini dari wartawan, iya, pengurus yayasan ini mewah-mewah rumahnya. udah sita aja semua milik pribadi juga. Dan harusnya kurasa kayak Bang, gitu kan? ya Bukan hasilnya. kalau 87,5 miliar, waduh Iya. ya Tuhan. Padahal mana? dia sudah tersebar di beberapa kota ya Bang. Harusnya dia sudah bisa dipercaya lah. Kenapa? Karena banyak cabangnya kan. Kan nggak mudah membangun jaringan itu kan. Kita nggak menuduh bahwasannya rumah mewah itu dibangun dengan uang itu, tapi ya uangnya kemana kita pertanyakan. Indikasi lah, bisa gitu jadi kan. lah Bang arah-arah ke Diduga situ, ke arah sana. indikasinya. Wah, semoga cepat terselesaikan nih ya kasus-kasus ibu. Iya, karena ini aja kemarin ratusan. Korbannya di Karu juga ratusan. Ini juga Jadi, lagi. Iya, banyak nih Iya. jumlahnya. Semoga memperoleh keadilan, seadil-adilnya. Dan kita ada live reporter dari untuk yang ini nggak ada ya? Nggak ada. Tapi selain 3 berita ini, kita punya 3 berita breaking news. Bahwasannya sore ini PSMS Medan latihan uji coba melawan Kuarta FC. Tapi nggak ini Liga 2. Iya. Iya. Kan gambarannya Agustus mau dimulai. Kemarin kan katanya dibatalkan, tapi Agustus kayaknya sudah ada titik terang lah, titik iya. terang. Agustus kayaknya mau dimulai. Nggak tahu juga sih. Makanya kita tunggu laporan dari Akbar yang sudah di lapangan. Halo, Akbar. Halo, selamat sore Bung Tazli dan Mbak Yuta. Selamat sore. Akbar lagi di mana itu? Ya. Kita ini sekarang lagi berada di lapangan PGM Helvetia, di mana di sini juga PSMS Medan sedang melakukan laga uji coba dengan PS Kuarta. Jadi untuk skor saat ini posisinya PSMS unggul 3-1. Wow, Begitu, sama. Bung Tazli. Ya sudah berlangsung berapa lama nih permainan antara PSMS sama Kuarta ini?
Baik, untuk saat ini sekarang sudah berada di babak kedua, di mana pihak Berapa? PS Kuarta itu berhasil mencoba untuk mengejar kedudukan. Jadi di babak kedua ini mereka berhasil menciptakan satu gol. Begitu Bung Tazi. 3-1 dong ya? 3-1 tadi ya? Jadi Iya. posisinya skornya 3-1. Halo Akbar. Halo, Halo, suara. halo. Oke, Ah. suaranya tadi hilang sebentar. Ya, lanjut. Oke, sampai saat ini memang laga uji coba masih berlangsung antara PSMS dengan Kuarta, di mana Kuarta ini merupakan bekas Liga 3 kali ya. Ya, meskipun memang kick off memang diundur, Ya. namun PSMS Medan tetap melakukan laga uji coba dan mereka mengambil momen, inilah momen yang memang harus mempersiapkan diri apabila nanti kick off akan dilanjutkan Agustus mendatang. Begitu Bung Tasli. Untuk tim yang diturunkan, apakah tim utama atau digabung dengan tim cadangan, Bung Akbar? Baik, kalau misalnya memang untuk saat ini sepertinya tim sudah turun ya dari PSMS Medan karena memang ada, bisa kita lihat ada si Rahmat Hidayat dan kawan-kawan. Begitu Bung Tasli. Tapi kita optimis menang ya walaupun laga uji coba ya. 3-1 Iya, bisa udah bisa 3-1. jadi susul Bang. Tapi Ya. kalau Ya. dari segi kekuatan gimana tadi, Bung Akbar? Kalau misalnya dari segi kekuatan memang kedua tim memang sempat saling menyerang. Namun pada babak pertama tadi mungkin PS Kuarta tidak bisa menghindari sehingga PSMS Medan terus melakukan serangan sehingga menghasilkan gol sebanyak 3 kali. Begitu Bung Tasli. Oke, Akbar boleh diperlihatkan suasana pertandingannya? Masih lagi Baik, pakai kamera belakang mungkin. ya pemirsa, ini adalah Iya. suasana pertandingan antara PSMS Medan dengan Kuarta. Lokasi laga uji coba ini berada di lapangan TGM Helvetia. Nah, baik dari PSMS sendiri, laga uji coba ini terus akan dilakukan Oke. meskipun kick off Liga 2 ditunda sampai Agustus mendatang. Begitu, Mbak Yuta. Oke, Akbar, terima kasih laporannya di lapangan. Selamat bertugas kembali. Selamat sore. Semoga PSMS Medan Baik, menang. terima kasih. Waduh, langsung gangguan sih kali. Pokoknya kita doakan Mbak walaupun laga uji Yu. coba, kita doakan semoga Ya. PSMS Medan menang ya. Jangan Dan- latihan mulu. Iya, kasihan. Kemarin latihan bubar, Iya. latihan bubar karena ketidakpastian Liga 2 ini. Tapi namanya kalau perlu latihan terus lah Bang. Karena tiba-tiba nanti dibuka Iya, udah kaku terkejut. nih otot-otot kaki. Lagian, mana pemainnya udah putus kontrak semua kan? Iya, udah dicabut sama ini lain ya kan, dicop-copin ya sama Persatuan Sepak Bola yang lainnya. Nah, kita ada lagi kan live reporter lainnya nggak ada? Udah nggak ada. Udah habis nih kayaknya Tribuners. Pokoknya kita tadi sudah nge-share ke kalian tiga Tiga berita yang paling hits hari ini. Ada penangkapan teroris, Teroris, percobaan bunuh diri, remaja dan korban Koperasi. operasi Sari Asi Nusantara, ya kan. Banyak pembelajaran yang bisa kita ambil dari situ ya. Apalagi yang tadi ya, termasuk yang bunuh diri itu ya, banyak banget pembelajaran yang bisa kita ambil. Jadi jangan mudah untuk terpengaruh dari luar atau pikiran pendek. Ayolah, hidup ini indah kawan, ya kan Bang? Indah nggak sih hidup ini? Indah lah. Hidup indah apa? Hidup abang indah nggak? Hidup indah. Indah. Indahnya nggak ini ya kan. Kalau terlalu banyak kali live agak kurang indah. Capek. Tenang Bang, minggu depan kayak kita ngajuin cuti yuk Bang. Cuti lah. Kompak ya tapi ya. Iya. Awas Abang nanti selingkuh lagi ya. Langsung berkhianat. Nah Tribuners, kita sampai dari acara. Terima kasih sudah menyaksikan Selamat Sore Medan edisi 2 Juli 2021. Edisi akhir untuk minggu ini, dan saksikan terus Selamat Sore Medan dari Senin sampai Jumat pukul 5 sore. Yes, dan jangan lupa untuk tahu program digital activity dari kami, Follow Instagram Tribun X Channel dan Tribun Medan Daily. Ya, jangan lupa juga follow Instagram kita lah ya, @yutanasution. Walaupun dari kemarin nggak ada yang follow. Fadli Muhammad. Enggak nambah kok, nambah Ya? followersnya Oh, berarti aku nggak ada yang Oh nambah. ya, nggak ada ya. Aduh, Bang jangan di ini, jangan Yang- kunci Oh iya Instagramnya. ya, aku kunci. Aduh, perasaan Yang nambah kritis tahu apa? nih, apa?
akun judi. Berarti abang disarankan untuk janganlah bang, penyakit masyarakat. Kan dia yang follow, bukan aku yang follow. Oh iya, masih mending bang. Kalau akun obat kuat Kuat. bang, pernah loh aku bang. Iya. Tapi Nggak apa-apa kalau- lah nambah follower. Tapi kalau kan akun aku nggak di private, jadi ya masuk aja. Tapi ya udahlah nggak apa-apa nama Iya. followers. Kalau akun artis di privat memang. Yes, akun artis ya. Artis wannabe nih kayaknya nggak akan mungkin terjadi lah. Ya udahlah Tribuners itu aja. Selamat sore Medan edisi hari ini. Tetap patuhi protokol kesehatan ya. Iya, Biar pandemi segera berakhir dan kehidupan kembali normal. kembali normal. Oke, akhir kata saya Tuna Sution Saya Tajul Muhammad. dan kru yang bertugas kita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.